ada pemilih, kemudian ada peserta, ada panitianya, ada pengawasnya. Ini adalah sebuah komponen gitu loh. Lah, harus lengkap di pemilihan maupun pilkada itu harus ada. Kan juga ada yang sudah meninggal. Ya. Ternyata sama keluarganya tidak diupdate. Betul. Oh, ini seperti ini. Akhirnya di administrasi kami, data yang kita berikan pada teman-teman, posisinya kan masih hidup. Karena podcast kami ini adalah ruang edukasi terkait dengan pemilu maupun pilkada, terkait dengan kepemiluan apapun. Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman pemilih hari ini? Semoga teman pemilih semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan hari ini saya Agustin senang sekali kembali hadir menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang ngebahas suara demokrasi, opini segar, dan cerita seru tentang dunia kepemiluan. Dan hari ini kita bakalan ngobrol santai tapi penting banget soal PDPB dan Coktas. Dua istilah yang sering banget kita dengar menjelang pemilu, tapi masih banyak yang belum paham. Dan kita akan mengedukasi teman pemilih yang ada di rumah tentang PDPB dan Coktas ini apa aja sih, dan untuk mengurangi miskomunikasi serta hoaks dan seputar data pemilih, serta mengajak teman pemilih semua untuk selalu aktif dan memastikan hak pilihnya. Oleh karena itu hari ini langsung saja kita sambut Bapak Isnaini, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kediri. Oke, Mbak Ning. Halo Pak Is, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seger waras. Sudah ngopi ya, sehat. Pak? Nah ini, masih diminum separuh tadi. Masih diminum separuh. Oke. Kegiatannya apa nih Pak Is? Biasa Mbak, kalau pagi sih di rumah kita sebelum berangkat ke kantor ya, karena memang background saya kan di perikanan. Jadi main-main lah di kolam, beri makan ikan, baru siap, ready, baru berangkat kantor. Oke, ikan apa aja Pak? Ikan ada pembibitan ikan lele Mbak, sama hias. Oh gitu. Iya. Monggo. Iya. Kalau berminat, tapi bawa teman pemilih yang mau lele itu. Oh iya. Segera datang ke rumahnya Pak Is ya. Iya. Oke, nih Pak Is. Mungkin teman pemilih yang ada di rumah kan mungkin ada nih mereka yang masih baru join di podcast kita. Mungkin ada yang belum kenal dengan Pak Is, atau bagaimana mereka bisa diperkenalkan ke teman pemilih yang sedang melihat podcast kita. Oke, terima kasih Mbak Ning telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemilih di Kabupaten Kediri dan juga yang mengikuti di podcast kami di KPU Kabupaten Kediri. Hari ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Isnaini, saya di KPU ini sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri. Nah, kebetulan kita berada di divisi Rendatin, yaitu perencanaan data dan informasi. Jadi ini terkait dengan divisi kami ya, terkait dengan data dan juga perencanaan yang berkaitan dengan baik itu pemilu maupun nantinya di pilkada. Seperti itu, Mbak. Nggak ada berhentinya ya Pak ya, pas pemilu, pas betul. sedang kayak gini ya Pak ya. Iya, hanya intensitas saja Mbak. Kalau kan tahu sendiri kan ketika pada waktu tahapan di pemilu kemarin di 2024, saya juga belum masuk sih, tapi kita melihat teman-teman di KPU, baik yang di komisioner, kemudian di ad hoc, baik PPK, PPS, dan di teman-teman Bawaslu juga luar biasa intensitasnya itu. Gitu jadi pada waktu tahapan kontestasi itu jangan luar biasa. Tapi saya yakin di luar tahapan juga mempunyai kegiatan juga, tapi intensitasnya yang mungkin agak turun. Pas tahapan kemarin
nggak diprotes tuh sama anak sama istri? Kok nggak pulang-pulang sih? Lebih kepada tahap apa namanya ya, bosen protes kayaknya Mbak. Bosen Jadi ketika protes. tahu sendiri kan, Iya, ketika iya. kita apa namanya, antara pulang dan pergi itu kok hampir sama. Hampir sama Kadang jamnya. berangkatnya pagi, pulangnya juga pagi juga gitu Iya. loh. Sampai ditanya sama istri, "Oh, mampir ke rumah kan?" Itu kan sudah sangat apa namanya ya. Ya seperti itulah. Jangan pulang malam, pulang pagi Pulang pagi sekalian. aja. Dan itu menjadi apa namanya dinamika dan juga pengalaman yang luar biasa lah di teman-teman penyelenggaraan. Saya kira tidak hanya di KPU Kabupaten Kediri aja, Iya, semuanya. semuanya. KPU kota kabupaten lain pun juga provinsi Jawa Timur. Iya. Kemudian teman-teman apa namanya pimpinan di KPU RI juga mengalami hal yang sama juga itu. Iya, iya, oke Pak. Eh, mau tanya-tanya ya Pak ya? Oke, siap Oke. Mbak. Los Mbak. Wis, monggo. Selagi saya bisa menjawab akan saya jawab. Oke Pak. Siap, siap, Nah, siap. ini Pak, di tahapan non pemilihan ini, Iya, kira-kira apa yang menjadi tugas di divisi Rendatin? iya. Jadi di divisi Rendatin itu sebenarnya kita mempunyai dua ruang. Yang pertama terkait dengan perencanaan, yang kedua terkait dengan data. Oke. Itu. Kalau perencanaan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di KPU sini, semua divisi Divisi. itu membuat perencanaan, kemudian kita mengakomodir itu untuk diajukan sebagai pembiayaan. Mungkin nanti ada sesi khusus lah terkait perencanaan Gitu ya, itu. oke. Kemudian di data. Nah, di data ini di dalam pemilu maupun di pilkada ini adalah satu komponen satu variabel yang sangat penting. Sangat penting. Karena apa? Ada pemilih, kemudian ada peserta, ada panitianya, ada pengawasnya. Ini adalah sebuah komponen gitu loh. Harus lengkap di pemilihan maupun pilkada itu harus ada. Ada pemilih, tidak ada peserta. Pemilih mau milih siapa kan itu? Ya itu. Milih siapa ini kan itu. Ada peserta, tidak ada pemilih, mau ngapain? Jadinya seperti apa? Maka di semua komponen di dalam pemilu maupun pilkada itu sangat penting. Salah satunya itu adalah di data. Gitu Iya, ya. karena data merupakan variabel yang penting yang saya sampaikan awal tadi, dan juga ini sangat kompleks karena berkaitan dengan person to person masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Kediri. Ya luar biasa itu dinamikanya Mbak. Iya. Terkait ngomong data, ngomong pemilih, wah itu luar biasa itu. Ya Pak, berarti kalau membahas tentang data itu bisa 2 Iya, hari nggak iya, habis-habis. betul. Karena saking banyaknya. Malah ya nyon sewu di beberapa bahasanya dari teman-teman komisioner yang lain itu, divisi yang lain stagnan. Dalam artian stagnan itu santai. Nah, ini divisi data itu nggak ada berhentinya, baik itu masuk tahapan maupun setelah tahapan ada aja kegiatannya, sampai ini tetap ada. Ada rakor di provinsi, kemudian kita juga mempunyai kegiatan terkait dengan rakor pleno juga di kabupaten, yaitu tidak lain untuk mengawal hak pilih, untuk mengawal progres, kemudian untuk mengawal terkait dengan hak pilih yang ada di Kabupaten Kediri khususnya itu. Berarti biar ke depan itu pemilih-pemilih lebih bagus lagi ya Pak ya. Kondisi data biar residu-residu data itu tidak begitu besar, karena kalau itu dilaksanakan ketika pada waktu mendekati di pemilu atau pilkada yang akan datang, itu justru akan makin menumpuk dan itu penyelesaiannya juga akan membutuhkan waktu juga gitu. Karena di 2024 baru pemilu yang akan datang atau pilkada yang akan datang. Jadi saya menyampaikan pemilu yang akan datang. Kita nggak tahu itu nanti di 2029 atau kan itu. Makanya itu. Iya, fix juga masih di dalam pembahasan terkait bagaimana regulasinya seperti itu. Divisi Rendatin ini di KPU itu berarti jantungnya gitu ya Pak ya? Iya. Tadi kan ada perencanaannya. Betul, ada perencanaan terkait dengan penganggaran itu. Penganggaran biaya-biaya kegiatan Iya. KPU, terus
di datanya juga Iya. seperti itu. Oh, oke oke Pak Is. Terus terkait data, apakah ada update seperti pada waktu pemilu dan pilkada kemarin Pak? Ada, Ada ya? ada Mbak, ada. Ada. Jadi terkait data, seperti yang saya menyampaikan bahasa ini menjadi komitmen kami KPU, baik Ya. KPU RI, provinsi maupun di kabupaten kota, bahwasanya terkait data, terkait pemilih ini menjadi komitmen kami untuk menjaga hak pilih yang bersangkutan itu supaya pada waktu pemilihan di hari H itu tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang hilang. Berarti Kemudian fix semua ya ya Pak ya? fix semua masyarakat bisa menyampaikan hak pilihnya itu yang sudah bisa memilih, yang mempunyai hak pilih. Jadi ketika pada waktu tahapan jadi di tahapan pemilu maupun pilkada dan non tahapan pilkada dan pemilu itu kita ada update-nya, tetapi mempunyai perlakuan yang berbeda. Itu mempunyai perlakuan yang beda. Makanya kalau dulu pada waktu di tahapan di pemilu dan pilkada itu ada yang namanya pencocokan dan penelitian coklit. Ya, Coklit, ada ya. coklit, dan kalau coklit itu dilakukan 100%. Gitu. Oke. Kalau katakan di Kabupaten Kediri ada 1 juta sekian pemilih yang di administrasi kita itu masuk, maka itu yang harus dilakukan coklit. Itu pada waktu pemilu dan pilkada itu harus, karena secara pada waktu coklit itu kan ada verifikasi administrasinya di teman-teman ad hoc di PPK, PPS dan juga teman-teman di operator memilah dan memilih terkait yang sudah meninggal atau bagaimana dan sebagainya, baru ada difaktualkan dengan petugas yang ada, yaitu Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih. Itu datang ke rumah-rumah dan sebagainya, mencocokkan data yang ada yang dibawa itu kan, dibawa. Oh ini si A, si Mas Andi ini rumahnya mana, sudah menikah atau belum? Wah di datanya ini sudah menikah, ternyata loh lah ini kan dia repot juga, maka oh ini satu kakak atau tidak, maka itu butuh kita verifikasikan antara data yang dibawa dan difaktualkan itu meninggal atau belum, kemudian pindah memilih atau tetap di situ, karena yaitu saya sampaikan bahasanya dinamika data, dinamika pemilih itu dengan rentan waktu berapa tahun itu luar biasa Mbak. Setiap hari pun ada yang lahir, setiap hari pun ada yang ulang tahun, artinya yang masuk di usia 17, kemudian ada unsur TNI Polri yang mana mestilah itu ada yang purna, ada yang purna, kemudian ada adik-adik mungkin di pondok pesantren dan sebagainya yang rumahnya di luar provinsi, di luar Kabupaten Kediri, mungkin lapas yang penghuninya yang banyak yang masuk atau bagaimana dan sebagainya. Itu yang kemarin justru di TPS lokasi khusus itu yang di lapas di Kota Kediri, itu persentase yang lumayan besar itu justru malah dari Kabupaten Kediri. Oh gitu. Iya. Makanya di sana. Iya, makanya di setiap tahapan kami, baik itu yang masuk di tahapan di pemilihan maupun non, kita juga tetap koordinasi. Berarti nggak ada berhentinya ya Pak ya? Nggak ada berhentinya, berhentinya pada waktu ngopi, kau berhenti. Tapi ya itu 24 jam. Mungkin ketika sudah pulang ya teman-teman mengerjakan ya lewat olah data lewat aplikasi Adisidali itu. Pak Is, di divisi teknis kan sudah melaksanakan pemutakhiran data partai politik ya? Iya. Data parpol berkelanjutan dan divisi hukum juga sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait PKPU terbaru, zona integritas dan SPIP. Nah, bagaimana kalau di divisi data Pak Is? Jadi terkait terkait dengan tugas dan juga kewajiban kami hari ini kan memang terus melakukan dan melaksanakan dan juga menjalankan instruksi dari pimpinan berdasarkan regulasi, berdasarkan PKPU juga. Terkait dengan di divisi perencanaan dan data, kemarin perencanaan sudah mungkin di beberapa bulan kemarin kita sudah perencanaan dan juga teman-teman juga sudah menyampaikan terkait kegiatan per divisi. Kita jalan masing-masing kan dari perencanaan. Rapat pleno rapat pleno, divisi ini apa, divisi ini kegiatan ini apa, pembiayaannya berapa kan sudah. Nah, terkait dengan di divisi kami, divisi saya,
kami satu tim itu dengan Mbak Ika selaku Kasubag, ada operator, ada Mas Fuad dan juga Mas Kukuh. Terkait itu kita ada kegiatan yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini yang menjadi beda di sini. Apa namanya? Terkadang ini apa namanya? Singkatannya juga kalau tidak hati-hati bisa meleset, Mbak ini. Ya, bisa meleset ini. PDPB. Nah, ini. Jadi singkatannya hampir sama semua. iya, ya, hampir Pak, sama. ya? Jadi beberapa instansi mungkin sesama di lembaga pendidikan kan itu. Awal-awal juga begitu, Mbak. Kita menghafalkan itu jumbo juga itu loh antara PDPB yang di KPU antara sama yang di sekolah. Yang di sekolah penerimaan peserta baru itu. Iya. Jadi kita di sini rendatin di PDPB yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, di sini mengapa pemilu pilkada sudah tidak ada, kok ada PDPB yang harus kita terus ngotak-ngatik apa namanya data pemilih, kemudian kita ngurusi data pemilih dan lain sebagainya terkaitan dengan data. Dan ini merupakan apa namanya ruang yang sangat penting sebenarnya, kegiatan yang sangat penting. Awal tadi saya menyampaikan ketika residu-residu data ini menumpuk nanti pada waktu di pemilu atau pilkada yang akan datang, ini akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri terkait dengan pemilih, terkait dengan data. Maka di pimpinan kami menyampaikan regulasi, menyampaikan instruksi untuk PDPB ini terus digalakkan, terus dilaksanakan. Nah, di dalam PDPB ini beda dengan pada waktu pemutakhiran pada waktu di tahapan. Kalau PDPB ini sifatnya ini adalah kita triwulan, Mbak. Oh gitu. Sifatnya triwulan. Jadi pada waktu triwulan triwulan pertama di bulan kemarin saya lupa, di tahun kemarin itu kita di sistem kita diberikan data yang mana itu data dari sandingan Mendagri. Jadi langsung Mendagri, bukan dari Capil di sini, langsung dari Mendagri, kemudian dimasukkan di dalam SIDALE, Sistem Informasi Pemilih, Data Pemilih, Sistem Informasi Data Pemilih, maaf. Nah, di situ semua terkait dengan pemilih yang sudah masuk boleh memilih, boleh menyampaikan hak pilihnya pada waktu triwulan itu. Katakan di bulan ini masuk di triwulan 4. Di triwulan 4 kemarin kita mengadakan pleno. Jadi Oktober, November, Desember katakan gitu, Pak ya. Baik. Ketika Oktober tanggal 2 kemarin kita sudah melakukan pleno di triwulan 3. Baru di Desember kemarin kita mengadakan pleno di triwulan keempat. Nah, data itu kok kita olah di 3 bulan ini. Data kita olah di 3 bulan ini, baik terkait data atau terkait dengan pemilih yang satu pindah memilih, pindah domisili, domisili. Terus kemudian terkait pemilih yang baru masuk atau pemilih baru. Nah, pemilih baru itu tidak hanya warga masyarakat yang berusia 17 tahun, tetapi TNI Polri yang purna pada bulan itu, maka itu masuk di dalam pemilih baru, meskipun usianya sudah berapa ya, 65 atau gimana ya itu? Senior. Senior ini masuk, oke. Sudah senior, itu maka masuk di dalam pemilih baru. Begitu juga yang belum berusia 17 tahun, tetapi sudah nikah atau sudah pernah nikah. Nah, itu kalau bahasanya, contohnya berarti janda atau duda gitu ya. Tadi yang senior. Jadi itu pemilih baru itu, Mbak. Yang 17 tahun, kemudian pernah nikah atau sudah nikah, kemudian TNI Polri. Ini juga menjadi concern kami untuk memasukkan di dalam di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan juga di dalam mengolah data ini juga
tidak segampang ketika data ada, statusnya masih hidup dan sebagainya, oke dimasukkan. Nah, ternyata ruang dinamikanya hampir sama ketika pada waktu di momentum pada waktu tahapan kemarin. Kalau pada waktu pilkada kemarin kan kita juga ada aktivitas tabrak data nasional. Itu kita 2 kali kalau nggak salah, 2 kali di Jakarta sama di Jawa Tengah. Itu semua provinsi, KPU, kabupaten, kota, semua provinsi jadi satu. Iya, ketika ada data yang ganda dengan Sorong, ya kita ketemu dengan KPU Sorong. Gitu. Iya, operatornya, ini punya kamu, punya saya kan itu. Punya kamu saja dan seperti itu. Seru. Iya, seru kemarin itu, seperti itu. Dan di hari ini pada waktu PDPB ini juga tidak kalah seru terkait dengan bagaimana pengolahan data ini. Dan juga secara sistem memang data itu memang kita tugasnya kan untuk men-screening dan juga membersihkan data supaya mendapatkan data yang seakurat mungkin. Meskipun ini belum masuk di dalam tahapan di pemilu yang akan datang itu. Jadi tabrak data, kemudian memilih meskipun statusnya di sini sudah 17 tahun. Masuk, ini sudah masuk secara administrasi. Maka kita perlu memastikan NIK-nya, NKK-nya dan juga statusnya. Kita juga harus memastikan secara administrasi. Itu juga bisa ganda juga. Dari data yang masuk itu belum tentu bersih, ada yang ganda dan sebagainya, gitu Mbak. Berarti timnya Pak Isnain ini kudu tiap hari harus semangat ini. Iya, makanya itu. Iya, betul. Mau pemilu, mau nggak pemilu, tahapan. Jadi kadang-kadang Mas Fuad itu sama Mas Kukoh itu ya, ketika pada waktu di kantor juga megang data, buka sidalih dan sebagainya. Ketika ada data itu, ketika pulang belum tentu mereka bebas dari pekerjaan, Mbak. Itu. Iya, jam 12 malam, Mas, eksekusi. Ini sebelum ini ya, jam 12 malam baru eksekusi. Iya, berarti harus standby terus. Betul, ya, Pak, ya? Iya. Keren. Kayak mau coba nih, Mbak Deng. Saya cukup di keuangan aja. Siap. Terus ini Pak, kesalahan umum masyarakat tentang data pemilih dan tipsnya agar teman pemilih yang di rumah itu tidak kehilangan hak pilihnya itu gimana Pak? Ya, jadi satu, terkait dengan data pemilih ini meskipun KPU bergerak seperti apapun, kemudian kita mengolah data dan juga memverifikasi data sebaik apapun, saya kira ini juga mempunyai potensi kita keliru. Gitu. Iya, kita mempunyai potensi terlewat. Maka ini perlu sinergi. Kita perlu sinergi meskipun KPU kami yang memegang data. Maka kita juga terbantu dengan teman-teman dari Bawaslu. Bawaslu juga mempunyai aktivitas yang sama. Gitu. Kalau di Bawaslu itu ada uji petik di setiap minggunya ada kegiatan uji petik. Beda nama ya? Iya, beda nama, beda lembaga, tapi mempunyai satu kegiatan yang sama. Itu mengawasi pemilih, kemudian mencoba menggali pemilih yang mungkin itu belum masuk atau masuk tetapi sebenarnya yang bersangkutan sudah tidak masuk. Contoh tadi di data kami hidup, ternyata yang bersangkutan sudah meninggal, seperti itu. Dan juga partisipasi masyarakat, Mbak. Partisipasi masyarakat. Contoh saja, ketika ada bentuk partisipasi itu beragam. Tapi yang hari ini yang seharusnya dan yang kita harapkan dan kita himbau itu gini. Ketika mempunyai anak, mempunyai saudara, mempunyai teman, itu yang berumur sudah 17 gitu ya. Kan itu sudah boleh mempunyai EKTP kan, mempunyai KTP. Maka seyogianya dan sebaiknya itu segera untuk dimintakan untuk membuat KTP. Maka secara otomatis itu masuk rekaman di data kependudukan dan akan masuk di data kami. Dan juga ketika pada waktu ada saudaranya yang sudah pindah domisili, katakan Kayen Kidul di situ, kemudian menikah dapat Kalimantan, ikut di sana, maka seperti itu harus segera diurus.
kemudian ada yang meninggal. Nah, meninggal ini juga secara administrasi harus segera diurus. Seperti halnya memintakan akte kematian atau minta surat keterangan dari desa supaya itu terekam di register di kependudukan atau di apa namanya dicapil ya atau administrasi lainnya ya yang menaungi itu dan itu juga akan tersinkron dengan data Kemendagri yang nanti akan diupdatekan ke kita. Oh gitu. Itu saya kira itu ruang apa namanya partisipasi awal yang luar Iya, biasa iya. yang kita harapkan dari masyarakat khususnya di Kabupaten Kediri. Karena ruang update itu yaitu secanggih-canggihnya aplikasi yang kita miliki, saya yakin mesti adalah itu apa namanya potensi untuk tidak sesuai potensi seperti itu, saya yakin mesti ada. Karena sistem itu yang buat kan kita juga gitu. Itu Mbak. Berarti kan kayak apa namanya kita Jaktas kemarin itu Pak ya? Iya, Kan betul. ada yang Nah, sebenarnya Mbak Ning kan juga ikut kan itu masuk tim kita sebenarnya kan juga. ada yang sudah meninggal. Iya. Ternyata sama keluarganya tidak diupdate. Betul. Oh, ini seperti ini. Akhirnya di administrasi kami data yang kita berikan pada teman penduduk posisinya kan masih hidup. Sama halnya kemarin pada saya Coktas kan di desa saya kebetulan di desa saya sendiri Coktas itu. Itu ada 10 data pemilih di yang kami bawa itu dari 10 itu kalau nggak salah itu kemarin yang sudah meninggal 4. Yang sudah meninggal 4. Padahal di data secara administrasi kami di sistem kami itu masih hidup. Iya. Itu makanya ketika itu kita bayangkan aja lah ketika residu-residu data contoh yang meninggal, contoh yang usia 17 tahun itu dieksekusi pada waktu pemilihan yang akan datang betapa repotnya betapa lah itu loh dinamikanya dan akan menjadi apa ya persentase apa namanya resiko terlewatnya pemilih kesalahan di data pemilih pun akan resikonya akan semakin besar juga. Makanya manfaatnya luar biasa PDPB yang triwulan per triwulan ini. Teman Rendatin juga jadi kerjanya ekstra gitu ya Pak ya? Ya bisa dibilang gitulah Mbak. Lah itu tuh ada link atau websitenya nggak sih Pak untuk teman pemilih ngecek ini hak pilihku ternyata masih ada atau sudah nggak ada atau gimana? Gitu? Ada Mbak. Ada ya, Pak? Itu langsung di apa namanya di websitenya KPU kemudian cari data pemilih berkelanjutan itu nanti akan keluar juga. Oh gitu. Oke Pak. Terus Coktas itu apa sih Pak? Coktas. Nah, di era ini ada PDPB, yaitu tadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Terus kemudian ada Coktas, yaitu pencocokan dan penelitian terbatas. Kalau Coklit itu sifatnya memfaktualkan data difaktualkan 100%. Nah, kalau Coktas itu pencocokan dan penelitian terbatas, artinya sesuai dengan kebutuhan. Contoh yang kemarin yang apa namanya yang kita laksanakan bareng-bareng kemarin itu Coktas terkait dengan pemilih atau data yang berusia 100 tahun lebih. Yang 100 iya, yang 100 tahun lebih. Dan jadi ada ya Pak? Ada. Secara administrasi ada. Kemudian kita faktualkan kemarin. Nah, Coktas itu sifatnya harus faktual. Harus faktual karena nyuwun sewu di era zaman sekarang kan apa namanya kita kan manusia hari ini orang-orang kan usianya kan kalau menginjak usia 90 sampai 100 itu kan kita sudah wah sudah 90 tahun. Wah 100 tahun itu menjadikan angka atau usia yang apa menurut kita itu kan luar biasa. Beda kan zaman dahulu kan berapa ratus tahun kan. Nah, hari ini kan 100 tahun, 90 tahun pun sudah kita menganggapnya itu ada usia wah. Kan itu. Apalagi data yang apa namanya diberikan ke kami ada data 100 tahun ke atas. Ini akan lebih wah lagi gitu loh. Apakah memang benar yang bersangkutan masih hidup dan sebagainya. Makanya di pimpinan kami di KPU RI kemudian lewat KPU provinsi menyampaikan harus ada Coktas terkait dengan usia 100 tahun lebih. Makanya itu kita melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data 100 tahun lebih itu, Mbak.
Faktualnya kemarin itu Iya. ternyata benar. Iya. Statusnya, Banyak ternyata. statusnya masih hidup, administrasi masih hidup semua. Ternyata kita turun ke lapangan, teman-teman mendapatkan ada yang sudah meninggal, tetapi secara administrasi belum mempunyai, belum diurus terkait dengan akte kematian oleh saudaranya atau keluarganya, dan juga masih tahap di register desa. Dan juga ada yang meninggal tapi belum ngurus itu juga. Itu. Kemarin yang pas saya turun Coktas itu, Iya. ketemu mbah-mbah usia 100 tahun. Iya. Sampai tak tanyain, Mbah, kok masih penglihatannya masih normal. Pendengarannya juga. Tipsnya apa tuh, Mbah? Tipsnya yaitu tadi makan itu mereka umbi-umbian kayak gitu. Polo pendem. Polo pendem. Masih suka sepedahan. Umur 100 tahun loh, Pak. Masih sepedahan. Masih sepedahan, Iya. ya Allah. Jadi itu memang dinamikanya kita. Ya salah satunya adalah kita bekerja di terkait dengan pemutakhiran data. Satu sisi kita bisa melihat usia segitu, ya, ada yang sudah meninggal tapi dengan usia segitu ada yang masih sehat, ada yang sakit dan sebagainya. Ada dua kita mendapatkan dua hal lah gitu. Kita kerja, betul hikmahnya di situ, Mbak. Terus Pak, syarat dan prosedur pindah memilih itu apa aja sih, Pak? Kalau pindah memilih itu gampang sebenarnya, Mbak. Jadi tinggal yang bersangkutan meminta form, ada formnya di tempat asal yang bersangkutan memilih, kemudian nanti itu dibawa kepada dia mau milih kemana. Katakan di TPS 2, di TPS 2 di Desa Mojo. Yang bersangkutan pulang pengen pengen milih mungkin kerjanya atau mondoknya itu di Jember gitu ya. Ya itu kan dibawa terus disampaikan kepada petugas yang di sana. Tapi ketika itu yang sifatnya mondok itu sebenarnya ada perlakuan khusus sih. Oh gitu. Iya, ada perlakuan khusus Hamin berapa bulan ya kemarin, Hamin 2 bulan atau 3 bulan itu kalau di pondok pesantren, kemudian ada di panti asuhan, panti jompo, terus kemudian di lapas, itu kita bisa membentuk atau mendirikan TPS lokasi khusus. Berarti langsung terjun. Iya, ya, Pak. selagi itu mencukupi. Tapi kalau hanya ada 5 orang ya itu nggak bisa. Gitu. Iya. Ada minimalnya lah. Kemarin berapa ya? 150 kalau nggak 300 itu. Iya. Di sini kemarin kita di 4 TPS. Di pondok pesantren semua. Gitu. Iya sih, di Kediri itu banyak pondok pesantren ya, Pak ya. Betul. Mojo ada. Mojo. Purwasari. Iya. Tapi ada yang beberapa memang di kelembagaan pesantren itu yang tidak mau didirikan karena ada ya, Pak? Ada. Karena yang dari penanggung jawab pondoknya nanti Mas, ketika pada waktu Hamin berapa pemilihan gitu, santri-santrinya akan diliburkan, dipulangkan. Tetap bisa memilih di tempat domisilinya, rumahnya masing-masing gitu. Jadi ketika membentuk itu juga kita benar-benar kita tanya, benar-benar kita pastikan bahwasanya yang bertanggung jawab di pondok tersebut bisa memastikan nama-nama yang diajukan sebagai pemilih di TPS lokasi khusus itu nanti tidak pulang. Jadi ketika ada 300 peserta pemilih, maka ya 300 ini dipastikan nanti pada waktu hari H tidak pulang ke rumahnya masing-masing. Itu. Karena kalau masih ragu dan nanti ada potensi pulang, maka ya kita juga nggak berani juga. Iya. Karena kita juga akan menyediakan terkait dengan logistiknya, kemudian membentuk TPS-nya, tenaganya dan sebagainya itu. Terus Pak Is, peran masyarakat saat Coktas itu apa? Peran masyarakat pada waktu Coktas itu sebagai informan, Mbak. Informan. Iya. Ketika Coktas, kemudian Coktas itu kan di dalam pelaksanaannya ketika kemarin kita BIMTEK di tim, kita bentuk tim. Terus kemudian dari tim itu kita SK-kan, karena apapun yang kita lakukan harus mempunyai payung hukum.
Apalagi yang bersifat itu kita turun ke lapangan, kemudian kita saling berkomunikasi antar kelembagaan, terutama di pemerintah desa. Karena pada waktu dari tim itu turun, nggak mungkin dan kita tidak menganjurkan untuk langsung kepada data yang dibawa. Katakan ada Mbah Sakinah gitu ya di Desa Cendono, langsung datang ke sana. Ini kan juga ketika ruang etikanya masuk di dalam wilayah itu kan juga kurang. Maka kita anjurkan ini untuk koordinasi dan kulon nuwun minta izin kepada desa bahasanya KPU ada kegiatan Coktas dengan data seperti ini, nama ini di Desa Cendono. Nah, dari situ itu saya yakin di pemerintah desa pun juga akan menyampaikan informasi, Mas, atas nama ini masih dan sebagainya. Kalau memang itu juga pemerintah desanya tidak tahu atau belum tahu, tapi jarang sih mesti tahu, itu akan diantarkan nanti seperti itu. Dan juga ketika peran masyarakat di Coktas seperti apa. Nah, ketika ada data itu yang bersangkutan posisinya masih aktif di data kami. Nah, ketika kita turun ke lapangan, yang bersangkutan rumahnya ada, tetapi belegere wujud orangnya itu tidak ada. Maka kita kan perlu informasi dari kanan kirinya. Nah, itu salah satunya itu, Mbak. Kita, Mbak, ini yang bersangkutan kemana ya? Manu masih merantau, Mas. Ikut anaknya, ikut dan sebagainya. Kita minta nomor HP-nya, kita menghubungi dan sebagainya. Karena memfaktualkan itu harus pada yang bersangkutan. Minimal orang terdekat yang tahu terkait dengan KTP-nya, KK-nya, terkait dengan data pribadinya itu tahu. Belum tentu kan rumahnya gandeng, yang bukan keluarga tetapi tetangga itu saya yakin hanya tahu namanya saja. Ditanya terkait dengan lahirnya kapan, NIK-nya, NKK-nya kan belum tahu juga itu loh. Makanya itu kita butuh informan juga selain dari pemerintah desa, kemudian dari masyarakat dekat, kalau memungkinkan seperti case yang saya sampaikan tadi itu, Mbak. Berarti permasalahan di bawah ketika kita turun itu kompleks banget. Iya, kompleks banget. Banyak banget. Betul. Ya. Terkadang itu di luar prediksi kita, itu, Mbak. Itu bisa terkejut-kejut. Yang seperti itu kan kadang, loh, kok begini? Betul. Iya. Harus gimana, Pak? Petugasnya kayak gitu. Ya siap mental aja itu, Pak. Harus di briefing dulu. Iya, betul. Jadi awal makanya kita ada pembekalan. Ada pembekalan ketika ada case seperti ini seperti apa. Kemudian ketika ada case yang pemilih yang belum diuruskan surat keterangan meninggal seperti apa dan sebagainya. Itu makanya terkadang ya case itu di luar apa yang kita bimtekkan, Mbak. Terkadang seperti itu. Di luar prediksi. Iya, di luar prediksi gitu. Gitu. Makanya kita butuh koordinasi di semua lini kelembagaan seperti itu. Kita tidak bisa, meskipun kita mempunyai kewenangan, kita tahu data pribadinya yang bersangkutan personal si A si B, kita semuanya bisa mengakses. Tapi kita juga mempunyai kewajiban juga untuk melindungi dari data pribadi itu. Kita juga harus menjalankan regulasi terkait dengan pelindungan data pribadi. Makanya kita perlu koordinasi. Mungkin dengan Capil, Bawaslu, TNI, Polri, kemudian DPMPD terkait dengan pemerintahan di kecamatan maupun di desa. Semua inilah yang bisa mengakses terkait dengan ruang publik ini, itu, Mbak. Cara kita merangkul instansi. Iya, betul. Ya. Itu. Terus nih, Pak, kenapa Coktas itu penting untuk pemilu yang jujur dan adil? Nah, kenapa PDPB dan Coktas itu penting terkait untuk pemilu yang jujur dan adil? Satu, karena yang mempunyai peran utama kembalinya itu adalah untuk pemilih. Oh gitu. Iya, karena pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat, dari pemilih untuk pemilih. Pemilih yang memilih pemimpin, maka itu nanti yang akan merasakan bagaimana kepemimpinan yang sudah saya pilih. Betul.
Jadi itu salah satu salah satu upaya sebagai bentuk bagaimana menyampaikan aspirasinya dengan memilih itu Memilih tadi. itu tadi. Iya. Terus Pak Is, apa yang harus dilakukan warga saat didatangi petugas Joktas? Kan ada nih Pak, kalau yang dulu Mm-mm. dari mana? KPU. Oh, KPU tuh koperasi toh? Iya. Lu bukan. Kan banyak ada. Karena depannya K ya itu. Jadi orang-orang pemahamannya koperasi. Iya, Aduh, iya, iya. bukan. Ini yang coblosan, Iya. Bu. Itu bagaimana itu, Pak? Jadi dari teman-teman itu kita guyonannya gini. Wah, ini jangan sampai ketika teman-teman datang ke lapangan bertemu langsung dengan pemilih itu jangan sampai satu menganggap wah ini mau menyampaikan bantuan. Lah ini repot. Nah, ini Pak, itu. Kan banyak tuh kan ya. Itu saya juga kemarin ya itu. Pak mau menyampaikan bantuan apa? Wah, itu repot juga menyampaikannya. Makanya perlu kita didampingi oleh desa itu juga itu. Jadi teman-teman juga kita bekali, kita harus membawa ID card. Oh, ID card. Iya, meskipun seperti itu, awal ya harus secepatnya menyampaikan dari KPU, dari Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pemilihan itu harus secepatnya disampaikan, Mbak Neng. Iya, biar tidak salah paham. Kalau salah paham itu tidak enak rasanya itu. Oke. Terus Pak Is, mungkin ada pesan untuk teman pemilih yang sedang lihat podcast kita hari ini. Untuk pemilu yang akan datang, ajakan kepada teman pemilih untuk aktif cek data pemilih. Iya. Teman-teman pemilih di Kabupaten Kediri yang setia mengikuti kegiatan podcast kami, karena podcast kami ini adalah ruang edukasi terkait dengan pemilu maupun pilkada, terkait dengan kepemiluan apapun. Pesan kami dari KPU Kabupaten Kediri khususnya di Divisi Perencanaan Data dan Informasi selalu aktif, selalu mencari informasi yang terbaru terkait dengan update kepemilian, terkait dengan update data pribadi. Karena apa? Di sini pemilih itu menentukan bagaimana kita menentukan pemilihan dan juga akan membawa nasib di daerah kita masing-masing, khususnya di bangsa Indonesia. Itu, Mbak. Oke. Pak Is, terima kasih sekali untuk waktunya hari ini. Sama-sama Mbak Ning. Maaf tadi terlambat tadi. Ada mislah ya. Iya. Penting itu Pak. Iya. Oke. Jadi terima kasih sekali waktunya hari ini. Sama-sama Mbak. Mengisi podcast kita. Kami mewakili dari teman-teman Rendatin, di tim Rendatin juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim podcast, yang mana dengan adanya podcast ini kita terfasilitasi Mbak untuk menyampaikan secara secara masif, dan juga semua bisa mengakses, semua bisa mengetahui dan juga mengikuti sosialisasi atau pesan apa yang kita sampaikan terkait dengan KPU maupun per divisi dari tugas-tugas kami. Itu, Mbak. Oke, siap. Jadi teman pemilih, Joktas dan PDPB bukan sekedar istilah, tapi bagian penting untuk memastikan hak pilih kita aman. Gitu ya Pak? Iya. Dan jangan ragu datang ke KPU atau cek informasi resmi, karena satu suara kita menentukan masa depan bangsa. Oke teman pemilih, terima kasih hari ini sudah menyaksikan podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Dan jangan lupa teman pemilih yang di rumah untuk selalu like, subscribe, follow, dan share sebanyak-banyaknya medsos serta YouTube KPU Kabupaten Kediri. Dan akhir kata, saya Agustiningsih pamit undur diri. Teman pemilih di rumah tetap sehat dan bahagia selalu. KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.